atas karunia hidayah, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga kita bisa menunaikan kewajiban subuh kita di masjid yang mulia ini dengan berjamaah. Juga salawat dan salam kita untuk khairi khalqillah, makhluk terbaik yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, Sayyiduna Muhammad alaihi salatu wassalam. Pada kesempatan kali ini jamaah sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang as-sirah nabawiyah, perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihimpun oleh Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau hijrah sahabatnya ke negeri Afrika, yaitu ke Habasyah, ke Ethiopia. Pada kesempatan ini kita masuk ke pembahasan Islamnya dua tokoh penting. Masuk Islamnya dua tokoh penting dalam umat ini. Yang pertama paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hamzah radhiyallahu taala anhu. Yang kedua masuk Islamnya Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang pertama jamaah sekalian, bagaimana masuk Islamnya Hamzah. Hamzah ini paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang umurnya tidak terlalu terpaut jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Hamzah ini saudara sesusuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain sebagai seorang paman, Hamzah juga saudara sesusuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamzah radhiyallahu taala anhu adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali masuk Islam. Itu pun nanti pada tahun ke-6 setelah kenabian. Jadi 6 tahun lamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, baru ada pamannya yang masuk Islam. Ya, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak, tapi yang masih hidup pasca diangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai nabi itu cuma Hamzah, Abu Lahab, Abu Thalib, ya. Sisa ini jamaah sekalian, Hamzah, Abbas bin Abdul Muttalib, kemudian Abu Thalib dan Abu Lahab. Dua masuk Islam, yaitu Hamzah dan Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Duanya tidak masuk Islam, tapi dengan respon yang berbeda. Ya. Satu tidak menerima dakwah Rasulullah tetapi tetap melindungi sebagai seorang keluarga, yaitu Abu Thalib. Satu tidak menerima sekaligus musuh dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Lahab. Ya. Abbas nanti masuk Islam menjelang hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat. Dalam riwayat yang lain Abbas masuk Islam nanti pada saat perang Badar setelah Rasulullah di Madinah. Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu aslama fi awakhir as-sanah as-sadisa minan nubuwah. Hamzah masuk Islam di penghujung tahun ke-6 setelah kenabian, di bulan Dzulhijjah. Hamzah ini jamaah sekalian berbeda dengan orang Quraisy yang hobinya sekaligus profesinya itu berdagang. Kalau Hamzah ini senang berburu, senang memanah, senang keluar dari Mekah untuk berburu di padang pasir, sehingga ia jarang mengetahui kondisi terupdate yang ada di Mekah. Dia tidak terlalu mengikuti bagaimana perkembangan ideologi dan pemahaman kemanakannya. Dia tidak terlalu ikut campur itu karena biasanya ia keluar kota jamaah sekalian. Keluar kotanya beda dengan orang Quraisy yang lain yang biasanya ke Syam berdagang, biasanya ke Yaman berbisnis.
Tetapi Hamzah ini senangnya keluar berburu. Dan ia di antara orang yang disegani di kota Mekah. Namun kurang diperhitungkan oleh orang Quraisy karena itu tadi jamaah sekalian jarang stay di kota Mekah. Kalau Abu Thalib, ia biasanya hanya di kota Mekah dan pasang badan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang paling diperhitungkan oleh orang-orang Quraisy dari kalangan kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Hamzah ini jamaah sekalian, orangnya orang rewah, orang pemberani, tetapi sayangnya jarang stay di kota Mekah saat itu. Pada suatu waktu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengaji, membaca Al-Quran di Bukit Sofa, ya tempat orang melaksanakan sa'i Sofa ke Marwah. Di Bukit Sofa dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah di sana mengaji, membaca Al-Quran. Didatangi oleh Abu Jahal, dihina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Rasulullah cuek saja. Rasulullah hanya diam saja, tidak mengindahkan hinaan Abu Jahal. Lalu kemudian Abu Jahal jengkel dan memukul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau berdarah. Kemudian ditertawai oleh Abu Jahal dan yang ada saat itu di sekitaran Bukit Sofa. Rasulullah berdarah, Rasulullah dipukul sambil ditertawai. Dalam waktu yang sama jamaah sekalian, Hamzah ini baru masuk ke kota Mekah setelah pulang dari berburu. Ada saksi mata, seorang wanita mantan budak yang melihat peristiwa dipukulnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Ia melaporkan kepada Hamzah yang baru tiba, wahai Hamzah, santai betul, engkau bisa pergi berburu, bisa keluar masuk kota Mekah, bisa pergi sesukamu, sementara kerabatmu, kemanakanmu itu dipukuli dan ditertawai sampai berdarah. Akhirnya Hamzah, karena nilai kekeluargaan, rasa kekeluargaan ini yang kemudian membangkitkan amarahnya. Saat itu ia belum masuk Islam, makanya bertanya, siapa yang berani memukul Muhammad? Kata wanita itu, Abu Jahal. Maka Hamzah langsung mencari Abu Jahal dan memukul juga Abu Jahal jamaah sekalian. Abu Jahal dipukuli oleh Hamzah dan Hamzah berkata kepada Abu Jahal, berani betul engkau memukul kemanakanku sampai berdarah dan menertawainya, padahal saya juga sudah di atas agamanya. Pada saat itu Hamzah belum masuk Islam. Awalnya hanya karena rasa kekeluargaan saja. Karena saat itu orang-orang Arab masih sangat kental sekali dengan fanatisme kesukuan, apalagi kekeluargaan. Rela mereka mati untuk keluarganya. Benar salah itu urusan belakangan. Itu fanatisme jahiliyah yang ada di orang Arab saat itu. Makanya mereka kadang sering perang antar fam, antar marga. Karena fanatisme yang berlebihan jamaah sekalian. Hamzah saat itu belum masuk Islam, tetapi karena rasa kekeluargaan, masa terhina seperti itu, akhirnya ia datang mencari Abu Jahal, memukulnya. Dan refleks mengatakan, berani betul engkau memukul kemanakanku sementara saya sudah di atas agamanya. Nanti setelah peristiwa ini jamaah sekalian, Hamzah kemudian berpikir, loh kok saya tadi bilang begitu ya? Padahal saya ini belum ikut agamanya Muhammad. Saat itu waktu Hamzah sudah memukul Abu Jahal, datang juga keluarganya Abu Jahal, Bani Makhzum. Ia ingin memukul Hamzah, kata Abu Jahal, jangan, saya memang yang salah. Saya memang yang memukul Bani Hashim, Muhammad. Dilerai jamaah sekalian, Hamzah terus kepikiran itu. Kenapa ya? Saya tadi mengatakan saya di atas agama Muhammad, padahal saya belum masuk Islam.
Ya, nanti gejolak jiwanya itu, tanda tanyanya itu akhirnya yang betul-betul menghantarkannya masuk Islam dan bersyahadat di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan sejak saat itu Islam sudah mulai diperhitungkan, karena selama ini orang-orang Islam itu banyak orang kaya. Ada Abu Bakar, ada Utsman bin Affan, banyak sahabat-sahabat yang lain. Ada sahabat-sahabat yang cerdas. Ya, tetapi di dalam agama ini saat itu belum ada orang yang rewah. Iya, sehingga mereka mau memukuli Rasulullah, mereka pukuli. Iya. Dan tidak ada saat itu orang yang berani sholat, mengaji di sekitaran Ka'bah, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Adapun sahabat-sahabat, mereka dibuatkan markas pusat dakwah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah seorang sahabat yang bernama Arqam bin Abil Arqam, tempat yang disebut sebagai Darul Arqam. Adapun yang lainnya tidak ada yang berani menunjukkan keislamannya di depan publik, apalagi sholat di depan orang, dilihat oleh orang, mengaji dilihat oleh orang, kecuali hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Karena itu tadi jamaah sekalian, tidak ada orang rewanya, belum ada backingnya. Sementara orang Quraisy ini selalu mau main fisik. Sejak Islamnya Hamzah ini, sedikit demi sedikit Islam mulai diperhitungkan di Mekah. Ditambah 3 hari pasca Islamnya Hamzah, masuk Islam tokoh penting yang lainnya, yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang selalu berdoa agar ada yang masuk Islam dari salah satu dari 2 tokoh penting di Mekah. Apakah itu Umar ibnul Khattab ataukah Amr bin Hakam, atau Abu Jahal. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa, Allahumma aizzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaik. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini salah seorang dari 2 orang yang engkau cintai. Apakah itu Umar ibnul Khattab atau Abi Jahal bin Hisham, atau Amr bin Hisham. Jadi ini yang diminta selalu oleh Rasulullah kepada Allah, agar salah seorang dari 2 ini masuk Islam. Apakah Umar atau Amr bin Hisham atau Abu Jahal itu? Ternyata yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Bagaimana Islamnya Umar ini unik juga jamaah sekalian. Umar ini orang yang paling ditakuti di kota Mekah. Wataknya yang keras, tegas, itu terkenal di kota Mekah. Watak ini ia warisi dari ayahnya. Dalam suatu riwayat, kalau ada acara kumpul-kumpul, anak-anak remaja kumpul-kumpul dan Umar akan lewat, maka anak remaja itu akan lari ketakutan. Nanti setelah masuk Islamnya pun wataknya itu tetapi pada kebenaran. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, arhamu ummati li ummati Abu Bakrin. Umatku yang paling penyayang kepada sesama umatku itu adalah Abu Bakar. Dan yang paling tegas untuk batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala Umar. Wa asyadduhum hayaan Utsman. Dan yang paling pemalu, tinggi rasa malunya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Begitu juga sahabat jamaah sekalian, memiliki karakter dan kecenderungan yang berbeda-beda. Ada yang pemalu, ada yang sangat lembut sekali. Seperti Abu Bakar, sedikit-sedikit menangis, baca Quran menangis. Makanya saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sakit keras, tidak bisa lagi mengimami sahabatnya, ia langsung mendelegasikan kepada Abu Bakar. Kata Aisyah, istri beliau sekaligus putri Abu Bakar, tidak cocok ya Rasulullah, ayahku itu tidak cocok jadi imam, karena bakal mudah sekali menangis, nanti bermasalah solatnya makmum, sedikit saja baca Quran baru baca Al-Fatihah sudah menangis. Kata Rasulullah, panggil Abu Bakar. Kata Aisyah, ya Rasulullah, mungkin yang lain lebih bagus. Akhirnya Rasulullah marah sama istrinya, panggil Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar yang dipilih untuk mengimami kaum muslimin saat itu, karena lembut sekali hatinya jamaah sekalian, mudah sekali menangis kalau membaca Al-Quran. Ada orang yang tegas,
Ya, seperti Umar Ibnul Khattab. Ya, kalau sudah jelas batasan-batasan Allah halal dan haram, ya maka ya tidak ada lagi fleksibilitas di situ. Ya, makanya kadang berbeda pandangan ini jamaah sekalian, dua tokoh sentral ini. Ya, kadang berbeda antara pandangan Abu Bakar dan Umar. Belum lagi seperti Utsman, ya, yang sangat pemalu. Ya, sampai kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan malaikat sekalipun malu segan padanya. Ya, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sementara Umar orang yang tegas. Kata Rasulullah kalau Umar memilih satu jalan, syaitan itu akan cari jalan yang lain, tidak mau dekat-dekat sama Umar. Ya, jangankan bangsa manusia, ya, bangsa jin saja dari kalangan syaitan itu tuh tidak mau dekat-dekat sama Umar. Ini diantara karomanya Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Bagaimana Islamnya jamaah sekalian beliau? Umar Ibnul Khattab pada suatu malam itu tidak bisa tidur. Ya mungkin kalau kita insomnia lah mungkin. Maka daripada di kamar saja, di rumah saja, ia turun di dekat Ka'bah jalan-jalan cari angin. Ternyata di waktu yang sama, di malam hari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lagi sholat di dekat Ka'bah. Umar kemudian curi-curi dengar apa sih yang dibaca oleh Muhammad ini. Apa sih yang dibaca yang selama ini diperbincangkan oleh orang Mekah? Selama ini Umar cuek dan tidak mau urus. Iya, polemik yang ada di kota Mekah ini antara yang pro dan kontra dengan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada malam itu kebetulan Rasulullah lagi ada sholat, maka Umar curi-curi dengar apa sih yang dibaca oleh Muhammad. Iya, Umar kemudian mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surah Al-Haqqah. Umar kemudian terhanyut mendengarkan bacaan Quran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Umar berkata dalam hatinya, hadza wallahi syair kama qalati Quraisy. Sepertinya ini memang syair. Sepertinya Muhammad ini memang pintar merangkai kata seperti yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy. Baru terbetik di dalam hatinya Umar, bersamaan juga setelah itu Rasulullah membaca ayat yang ke-40, wa ma innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair. Ia adalah rasul yang mulia dan perkataannya bukan perkataan tukang syair. Maksudnya apa jamaah sekalian? Lintasan hatinya Umar itu dijawab dengan ayat yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sholatnya. Iya. Terbetik dalam hati Umar, kayaknya betul yang dikatakan oleh orang Quraisy ini kalau Muhammad ini pintar merangkai kata. Baru terbetik seperti itu dijawab oleh ayat yang pas dibaca oleh Rasulullah. Wa ma huwa biqauli syairin. Sesungguhnya apa yang diucapkan oleh Muhammad itu bukan perkataan tukang syair. Kaget Umar, loh kok bisa bertepatan dengan apa yang ada dalam hatiku yang dibaca oleh Muhammad. Sepertinya Muhammad ini kahin, dukun, tahu isi hati orang. Bertepatan lagi dengan ayat setelahnya, wala biqauli kahinin qalilan ma tadzakkarun, dan bukan juga perkataan dukun dan hanya sedikit di antara kalian yang mau berzikir mengingatnya. Tambah kaget Umar. Ini tidak mungkin kebetulan. Ya, kalau kebetulan satu kali ya bolehlah. Tapi kalau dua kali seperti ini, sepertinya memang ada hal yang istimewa dari yang dibaca oleh Muhammad ini. Iya. Apa yang ada dalam hatinya berjawab jamaah sekalian. Iya. Namun setelah itu Umar belum masuk Islam, dia hanya penasaran, iya, dan mengakui bagaimana keistimewaan Al-Quran. Tapi pada suatu hari jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Umar kemudian melihat kondisi sosial yang ada di Mekah. Kok terjadi polarisasi yang sebelumnya itu akur-akur saja, tapi semenjak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan tauhid, mendakwahkan ajaran Islam, terjadi pembelahan di kota Mekah. Ada yang pro masuk Islam atau minimal membela dakwah Rasulullah meskipun tidak masuk Islam,
terutama dari kalangan kerabat beliau Bani Hashim, ada yang kontra dari kubu Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah dan yang lainnya. Awalnya Umar tidak masuk di kedua kubu ini jamaah sekalian. Ia tidak mau ambil pusing. Tapi setelah melihat kondisi sosial masyarakat Mekah yang terbelah, maka Umar pikir sepertinya masalahnya ini satu orang, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Muhammad mendakwahkan ajarannya, ini Mekah akur-akur saja. Muhammad juga diterima luas di kota Mekah, bahkan orang yang paling dicintai, orang yang paling ditunggu keputusannya, orang yang paling mendapatkan trust di publik kota Mekah saat itu. Dan akar masalahnya menurut Umar ini setelah Muhammad menyampaikan ajarannya. Maka Umar ibn Khattab, karena orang rewa jamaah sekalian, orang tegas, ya, maka ia mengambil pedangnya. Ia mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah jalan jamaah sekalian, ketemu dengan dua orang dari Bani Zahrah. Ditanya Umar, ya, mau kemana wahai Umar? Kata Umar, uridu an aktula Muhammada, saya ingin memerangi Muhammad. Ya. Lalu orang ini mengatakan, apakah engkau merasa aman dari keluarganya Muhammad? Karena di belakangnya Muhammad itu ada dua keluarga besar, ada Bani Hashim dan Bani Zahrah. Bani Hashim ini dari ayahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, marga yang terpandang. Bani Zahrah juga keluarga yang terpandang. Dan budaya di Quraisy itu seperti itu jamaah sekalian, mau benar mau salah, tapi kalau anggota keluarga harus dibela. Ya, kata dua orang ini, kalau urusannya hanya dengan Muhammad itu mungkin sederhana, tapi di belakangnya Muhammad ini ada dua keluarga besar yang terpandang, ada Bani Hashim, ada Bani Zahrah. Apalagi kalau engkau menumpahkan darah anggota keluarganya, tidak mungkin dua keluarga besar ini diam. Urusan benar atau salah urusan belakangan. Maka Umar curiga, jangan-jangan kalian berdua ini sudah masuk Islam juga. Iya. Kata dua orang ini, maukah kami sampaikan kabar yang lebih membuatmu kaget dari sekedar Islamnya kami berdua? Umar mengatakan, apa itu? Dua orang ini mengatakan, jangankan kami, adikmu saja sama adik iparmu itu sudah masuk Islam. Maka Umar langsung merah mukanya jamaah sekalian. Langsung ia mengubah haluan. Yang tujuannya awalnya ingin mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu berangkat ke rumah adiknya Fatimah bintul Khattab radhiyallahu taala anha bersama dengan suaminya Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Kesana Umar jamaah sekalian bersamaan dengan di rumahnya adiknya ini orang lagi belajar mengaji. Adiknya lagi belajar mengaji sama seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Khubbab bin Al-Ard. Ini lagi diajar, ya, suami istri ini oleh Khubbab bin Al-Ard. Ya, Umar ya, sayup-sayup mendengar ada suara Al-Quran yang dibaca, perkataan yang tidak biasanya. Dari luar Umar mendehem. Khubbab bin Al-Ard langsung dengar ini suaranya Umar. Saking takutnya jamaah sekalian langsung lari sembunyi. Ya, saking diseganinya Umar, sahabat ini langsung lari sembunyi jamaah sekalian. Pas ia dengar ada Umar ini di luar, ya, langsung pergi sembunyi. Kemudian disambut oleh adik dan iparnya. Kata Umar, iya, tadi saya mendengar pembicaraan yang tidak biasanya kita baca. Tidak biasanya menjadi obrolan kita, karena yang dibaca tadi itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Kata adanya, ini biasa di antara kami, ucapan yang biasa kami ucapkan. Kata Umar, enggak. Ini bukan seperti ucapan yang biasa kita ucapkan. Saat itu adik iparnya kemudian berkata kepada Umar, wahai Umar, bagaimana menurutmu
kalau ternyata ajaran nenek moyang kita selama ini memang yang salah, tidak benar. Belum selesai ia bicara jamaah sekalian, langsung dipukul sama Umar. Langsung dihantam sama Umar. Datang maju adiknya, dipukul juga sampai kemudian memar. Umar akhirnya memperhatikan adiknya dan adik iparnya, ini ajaran apa ya yang dianut oleh adikku ini dengan adik iparku ini, sampai demikian teguhnya, sampai dipukul, tetap mau bertahan. Akhirnya Umar kasihan juga. Ia bertanya, berikan tadi kertas yang engkau baca itu, Sohifah yang engkau baca itu. Kata adiknya, tidak sampai engkau mandi dulu, membersihkan diri dulu. Umar pun akhirnya bersih-bersih, baru kemudian dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Toha. Iya. Bismillahirrahmanirrahim, Toha sampai ayat yang ke-14. Ini yang kemudian Umar akhirnya terang-terangan mengatakan, ma ahsana hadzal kalam wa akramah. Sungguh betapa baik, betapa bagus perkataan ini dan betapa mulia, karena sebelumnya juga sudah ada pengalaman yang pada malam hari itu. Pas dibacakan lagi sama adiknya, tambah jatuh hatilah Umar. Ini perkataan yang luar biasa. Maka ia bertanya, duluni ala Muhammadin, tunjukkan aku di mana Muhammad. Sahabat yang sembunyi tadi, Khabbab ibnu Ad, langsung muncul. Wahai Umar, sepertinya doanya Rasulullah itu sudah dikabulkan. Karena saya mendengar beberapa malam yang lalu Rasulullah berdoa, Allahumma izzal Islam bi Umar ibn al-Khattab atau bi Abi Jahlin ibn Hisham. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan dengan Umar atau Abu Jahal. Itu doa yang dilantunkan oleh Rasulullah beberapa malam yang lalu yang saya dengar. Sepertinya sekarang doanya Rasulullah dikabulkan dan memilihmu untuk masuk Islam. Maka jamaah sekalian, diantarlah Umar ke rumah Arqam bin Abil Arqam, karena di sana pusatnya Islam saat itu, di rumah itu. Kelihatan Umar mendekat jamaah sekalian ke rumah Arqam bin Abil Arqam. Semua sahabat yang ada di Darul Arqam ketakutan jamaah sekalian. Ini Umar kenapa menuju ke arah kita bawa pedang lagi? Karena sejak dari rumahnya tadi memang bawa pedang. Semua orang ketakutan jamaah sekalian. Tapi sebelumnya sudah ada satu orang yang 3 hari lalu masuk Islam, yaitu siapa? Hamzah, yang orang Rewa juga. Ia melihat sahabat-sahabat ketakutan, maka Hamzah bertanya, kenapa kalian ini? Iya. Kata orang-orang jamaah sekalian, wahai Hamzah, enggak lihatkah itu yang datang Umar? Iya. Bawa pedang lagi. Nah, kata Hamzah, ya biarkan ia. Fa in kana jaa yuridu khairan badalnahu lahu. Kalau datang dengan niat baik, kita berikan kebaikan itu. Iya. Lalu kata Hamzah, wa in kana jaa yuridu syarran qatalnahu bisayfi. Tapi kalau dia datang dengan niat buruk, apalagi sampai bawa pedang, saya sendiri yang akan membunuhnya dengan pedangnya sendiri. Iya, ini kebetulan sudah ada juga orang Rewa masuk Islam sebelumnya. Iya, kata Hamzah, biarkan ia masuk. Iya, enggak usah takut. Kalau niatnya baik, kebaikan juga yang kita berikan. Tapi kalau niatnya buruk, maka saya akan menghadapinya, kata Hamzah. Lalu Rasulullah SAW mempersilahkan masuk. Masuklah Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ama anta muntahiyan ya Umar. Wahai Umar, bukankah sudah tiba waktunya untuk engkau berhenti seperti ini? Lalu Rasulullah mendoakan lagi Umar di hadapannya dengan mengatakan, Allahumma izzal Islam bi Umar ibn Khattab. Ya Allah, inilah Umar. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan Umar ibn Khattab. Maka sejak saat itu di hadapan Rasulullah SAW, Umar langsung bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Ya, saya bersaksi bahwa tidak ada lagi Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala,
dan saya bersaksi bahwa engkau Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu dua orang ini masuk Islam jamaah sekalian. Tapi beda dengan sahabat-sahabat Rasulullah yang lainnya. Umar setelah masuk Islam, pertanyaannya yang pertama sama sahabat-sahabat, siapa yang paling memusuhi Rasulullah? Ya, namanya juga orang rewa. Pertanyaannya juga aneh. Siapa yang selama ini menyakiti Rasulullah? Siapa yang selama ini yang paling besar permusuhannya Rasulullah? Semua orang serentak menjawab Abu Jahal. Baru masuk Islam, Umar langsung pamit pergi ke rumahnya Abu Jahal. Ya, ketok-ketok pintu, dibukakan, ahlan wa sahlan ya Umar. Ya, selamat datang wahai Umar. Ya, karena Umar orang terpandang jamaah disegani. Ya, Abu Jahal mempersilahkan masuk. Umar cuma mengatakan, saya sekedar ingin menyampaikan kepadamu bahwa saya sudah menjadi pengikutnya Muhammad. Saya sudah bersyahadat. Ya, Abu Jahal karena jengkelnya jamaah sekalian, dia mau pukul Umar tapi takut, akhirnya dia pukul pintunya jamaah sekalian. Nah, itu dalam riwayat, karena orang yang disegani, kalau orang Islam selama ini dia mau pukul, dia pukuli. Tapi karena yang datang ini Umar, bahkan sengaja ya umumkan keislamannya, ia datang kepada Abu Jahal, saya ini sekedar ingin menyampaikan bahwa saya sudah menjadi pengikutnya Muhammad. Abu Jahal jengkel, dia mau pukul Umar, takut, hanya dia pukul pintunya. Umar kemudian bertanya lagi kepada kaum muslimin, siapa orang di Mekah ini yang biasa mengumumkan pengumuman? Maka kata orang, ada yang biasa mengumumkan pengumuman di kota Mekah ini, namanya Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Ya kan saat itu ya kondisi masih sangat konvensional. Ya, beda dengan kita, paling kita di WhatsApp itu sudah tersebar berita. Ya. Umar ini tidak tanggung-tanggung, dia mau mengumumkan keislamannya. Di saat orang dulu menyembunyikan keislamannya, ini Umar sengaja ingin publikasi ini keislamannya jamaah sekalian. Dia tanya, siapa yang biasa memberikan pengumuman yang besar suaranya, yang mengedarkan pengumuman? Kata orang-orang di Mekah, ada namanya Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Maka datang Umar kepada Jamil, wahai Jamil, tolong sebarkan di kota Mekah ini bahwa Umar sudah masuk Islam. Ya, sudah menjadi pengikut Muhammad. Maka Jamil ini naik ke dataran-dataran tinggi kota Mekah, ke tempat-tempat, ke Bukit Sofa dan berteriak memberikan pengumuman bahwa Ibnul Khattab sudah meninggalkan agama nenek moyangnya. Ibnul Khattab sudah menjadi pengikut ajaran Muhammad. Lalu orang kemudian mengerumuni Umar jamaah sekalian, diborongi jamaah sekalian. Iya, tetapi Umar tetap bertahan karena dia tahu memang konsekuensinya dari awal. Akhirnya berkelahi jamaah sekalian. Ya, karena diborongi, Umar bertahan sampai kemudian datang orang tua yang melerai. Ya, dan mengingatkan orang-orang yang memukuli Umar bahwa Umar ini dari keluarga terpandang Bani Adi. Ya, orang-orang yang terpandang, orang-orang yang disegani. Maka kalau diteruskan seperti ini akan terjadi perang besar di kota Mekah, dilerai jamaah sekalian. Ya, ini yang membedakan Umar dengan sahabat yang lain. Makanya jamaah sekalian, sahabat Rasulullah mengatakan, dulu kami itu tidak bisa sholat di Masjidil Haram di dekat Ka'bah, hanya sholat di rumah sembunyi-sembunyi. Tetapi pasca Islamnya Umar, semuanya kami langsung turun ke masjid. Jadi kaum muslimin baru sholat di Masjidil Haram di dekat Ka'bah setelah Islamnya Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Itulah jamaah sekalian bagaimana Islamnya Hamzah dan Umar, dan ini yang kemudian mengubah peta perjalanan dakwah kaum muslimin. Ya, kadang memang seperti itu, ada tokoh-tokoh yang nilainya itu seperti satu umat, sangat signifikan sekali jamaah sekalian dengan kelebihan yang dia miliki. Mungkin ada kelebihan karena masalah harta, yang karena hartanya betul-betul kebaikannya tersebar luas. Ada orang seperti Umar karena ketegasannya, karena rewanya, ya akhirnya Islam ini menjadi disegani jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya apapun potensi yang Allah berikan kepada kita, mari kita maksimalkan itu untuk kemudian mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, menebar kebaikan kepada sesama dan meneguhkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sama seperti sahabat, kita berbeda-beda juga jamaah sekalian.
Ada yang seperti Abu Bakar, orangnya sangat lembut, sangat santun. Ada yang seperti Umar, yang orangnya sangat tegas. Ada juga kadang tipe seperti Uthman, yang sangat pemalu. Ada orang yang sederhana hidupnya, seperti Rasulullah SAW. Ada yang kaya raya, seperti Uthman. Dan profesi yang bermacam-macam sebagaimana kita juga jamaah sekalian. Tapi mereka memiliki kesadaran kolektif. Ya, kalau menyangkut urusan agama Allah Subhanahu wa taala, urusan akhirat, maka semuanya memiliki kesadaran yang sama jamaah sekalian untuk memberikan kontribusi terbaiknya bagi agama Allah Subhanahu wa taala dan bagi kehidupan akhirat. Saya kira ini jamaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, minimal dengan kita banyak mengirimkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan membahas pemboikotan yang akan dilakukan oleh orang Quraisy. Karena mau ditekan secara fisik sudah tidak bisa, karena sudah ada Umar, maka mereka melakukan jalan terakhir, yaitu pemboikotan. Tidak boleh menikah, tidak boleh bicara sama mereka, tidak boleh berjual beli dengan mereka, sampai akhirnya kaum muslimin itu menderita kelaparan selama 3 tahun. Ya, kalau kita pernah di masa Covid itu, apalagi tinggal di rumah saja, ya, tidak ada interaksi. Itu dulu kita berapa lama itu ya, mungkin sekitar beberapa bulan itu sudah lain-lain dirasa, sudah repot, padahal masih bisa pesan makanan via Grab. Iya. Ini jamaah sekalian diboikot selama 3 tahun. Tidak ada yang mau bicara, tidak ada yang mau berjual beli, tidak boleh menikah dengan mereka, tidak boleh saling mengunjungi. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.